Global Prize, episode 632 sampai 633, kekalahan Eclipse Moon dan kerusuhan di pusat komando. Setelah disemprot nitrogen, Seijiro bangkit kembali dan langsung mengeluarkan kekuatannya kembali. Terlihat aura api yang sangat besar dikeluarkan Seijiro sambil mengatakan, "Dengan itu kau mau mengurungku?" "Tah, konyol sekali kau, Zhang yang melihat Seijiro bangkit kembali. "Tidak masalah, kau bangkit kembali berapa kali lagi itu saja sudah cukup," ucap Zhang sambil bersiap menambah kembali. Tak lama dari bangkitnya Seijiro, dia langsung menyerang Zhang dengan kekuatan api di tangannya untuk membakar Zhang. Dengan posisi siap dari tadi, Zhang langsung menembak Seijiro tepat di dadanya. Seijiro yang terkena tembakan berteriak bahwa serangan seperti itu tak akan bisa membunuhnya mau berapa kali pun. Zhang yang sudah tahu kunci mengalahkan Seijiro pun dengan santai mengatakan bahwa meski tak bisa membunuh Seijiro dengan tembakan, tetapi Seijiro sendiri bisa membunuh dirinya sendiri. Xingxin dan Mayumi yang melihat Seijiro yang sudah terkapar. Mayumi berkata kepada Xingxin bahwa Xingxin bisa menembakkan panahnya saat Seijiro sedang bangkit kembali dan serangan itu akan berhasil. Xingxin berterima kasih kepada Mayumi atas saran yang begitu bagus. Dia pun langsung memerintahkan kekuatannya untuk menembakkan panah dengan perintah. Seijiro harus membenci dirinya sendiri. Panah pun tepat mengenai tubuh Seijiro yang sebentar lagi selesai bangkit kembali. Seijiro yang sudah bangkit merasakan sesuatu yang melesat mengenai tubuhnya. Tiba-tiba terasa ada sesuatu yang tak biasa pada tubuhnya. Perasaan yang sangat menekan pada perasaannya. Lalu perasaan itu terus menghantui pikirannya. Dia terbayang semua kejahatan masa lalu yang pernah dia perbuat. Dia sering menyiksa orang-orang dan membunuh adiknya dengan mengubur hidup-hidup, tetapi dia juga lolos dari hukuman. Bahkan setelah mendapat kekuatan, dia membunuh banyak orang yang tak berdosa. Setelah pikiran-pikiran yang menghantuinya hilang, dia tersadar dan menangis. Apa yang sudah aku lakukan? Bagaimana mungkin aku bisa membunuh begitu banyak orang? Dosa ini, bahkan jika aku mati 100 kali, tak akan pernah tertebus, ucapnya dengan penyesalan yang dalam. Xingxin yang mendengar kejahatan Seijiro pun buak. Dia langsung memerintahkan untuk membunuh dirinya sendiri, karena mati 1 kali saja cukup untuk membayarnya. Masih dalam penyesalannya, Seijiro terus merengek bahwa dia tak pantas hidup di dunia ini. Dia memerintahkan siapapun untuk membunuhnya. Zhang sambil mengeluarkan pedang dari dimensinya berkata, "Baiklah, aku akan membantumu." Zhang pun langsung menebas leher Seijiro. Terlihat kepala Seijiro yang terlepas dari lehernya dan mengeluarkan darah yang banyak. Setelah selesai menebas leher Seijiro, Zhang memerintahkan Xingxin untuk memastikan kematian Seijiro kepada Mayumi. Xingxin pun langsung bertanya kepada Mayumi, kemampuannya adalah keabadian. Kemampuan itu diaktifkan ketika sekarat. Tetapi ini sudah lebih dari 10 detik belum juga bangkit, berarti dia tidak memakai kemampuannya dan dia benar-benar sudah mati, jawab Mayumi. Semua yang sudah mendengar penjelasan Mayumi pun bersorak atas kemenangan Zhang melawan Seijiro. Di pusat komando pun ikut merayakan kemenangannya. Komandan Zhu pun memberikan apresiasi atas kesuksesan Zhang mengalahkan Seijiro. Sekretaris Lan yang melihat Komandan Zhu yang tidak begitu antusias atas kemenangan Zhang bertanya kepada Komandan Zhu, apakah Komandan Zhu tidak begitu banyak berharap kepada Zhang? Dia melihat video dari drone yang mengawasi Zhang, bergumam dalam hatinya, mengapa Komandan Zhu tidak begitu antusias atas kemenangan Zhang? Padahal Zhang sangat berbakat dibanding beberapa kapten di tim investigasi kota Jiangnan. Komandan Zhu pun menjawab pertanyaannya. Gao Changkong adalah mata-mata di kota Jiangnan. Dia belum paham mengapa Zhang berkata demikian. Padahal Gao Changkong tidak punya alasan apapun untuk bekerja sama dengan Seijiro. Komandan Zhu pun memberikan perintah kepada Sekretaris Lan untuk menghubungi tim reinkarnasi agar tidak jadi datang membantu tim Zhang, dan untuk tim Zhang Komandan Zhu memerintahkan supaya istirahat. Karena kota Tianhai adalah wilayah Zhang, jadi bisa langsung pulang dan beristirahat. Sekretaris Lan pun bersiap untuk menyampaikan perintah Komandan Zhu, sambil mengatakan sesuatu bahwa komandan benar-benar perhatian kepada bawahannya. Sambil berjalan, Sekretaris Lan bergumam dalam hatinya, orang-orang lapisan bawah seperti Gao Changkong itu benar-benar tak berguna. Meskipun jadi kapten tim investigasi, tetap saja kalah dari orang-orang luar kota.
Lalu terbesit di pikirannya bahwa jika nanti Gao Changkong kembali ke kantor komando, dia akan mengejek sepuasnya. Setelah berjalan mendekati jendela sekretaris, Lan merasa ada ramai di tangga. Dia pun menengok sebentar. Betapa kagetnya sekretaris Lan karena melihat tim reinkarnasi kembali ke pusat komando dengan cepat. Penjaga di luar pun menyapa tim reinkarnasi dan menyanjungnya karena bisa kembali dengan cepat dan pasti bisa mengatasi misi apapun. Gao Changkong berterima kasih dengan mengatakan aman aja. Kalian juga sudah bekerja keras kan? Gao Changkong menyadari bahwa ada seseorang di jendela yang sedang melihatnya. Jadi dia pun menoleh ke atas dan tersenyum. Sekretaris Lan yang ketahuan pun terkejut sambil siap-siap berlari ke arah Komandan Su. Setelah sampai di dekat komandan, dia melaporkan bahwa ada yang tidak beres dengan tim reinkarnasi, bahwa mereka sudah berada di pusat komando. Komandan pun terkejut dan bertanya-tanya, mengapa mereka bisa berada di sini? Harusnya mereka masih berada di kota Linhai. Dari CCTV terlihat Gao Changkong yang berada di ruangan tengah. Bentar-bentar kok, ada kaligrafi Arab ya? Tulisannya Al-Quranul Majid. Lanjut ke materi. Mereka menuju lift untuk naik menghadap Komandan Zhu. Sekretaris Lan menyadari bahwa anggota dari tim reinkarnasi yang bisa berubah menyerupai atau menyamar tidak ada di antara mereka. Dia berkata kepada komandan khawatir. Karena orang-orang yang ada di Linhai, bukan mereka tetapi orang-orang yang menyamar. Dia juga mengatakan bahwa dia mengira Gao Changkong tidak pernah pergi kemana-mana. Tanpa lama Komandan Zhu memerintahkan semua unit penjaga untuk berusaha bagaimanapun caranya agar Gao Changkong tidak sampai naik ke tempat komandan, serta harus menutup dan mengunci gedung, serta memerintahkan semua unit datang membantu melawan tim reinkarnasi karena telah berkhianat. Suasana kantor pun ramai dengan siren perhatian. Semua pintu besi muali menutup. Di tempat perlindungan Zhang Yi terlihat. Kair dan keempat temannya menunggu Zhang Yi dan kawan-kawan dengan khawatir. Karena sudah lama Zhang Yi dan kawan-kawan belum juga terlihat, teman Kair pun menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka akan segera tiba, mungkin sedikit terlambat karena terhambat dulu sesuatu yang agak rumit. Di perjalanan Zhang Yi menyuruh Liang Yu untuk mengobati lukanya kepada Kair nanti. Xingxin sedikit pamar berkata kepada Zhang Yi bahwa kali ini dia sudah mahir mengendalikan kekuatannya dan kedepannya dia akan lebih mahir dan hebat lagi. Si gendut dari belakang berkata dengan lemas dan memegang perut, apakah semuanya lapar atau tidak? Lan masakan apa hari ini? Setelah sampai di depan rumah Zhang Yi, langsung disambut Kair. Zhang Yi pun menjawabnya nggak usah khawatir, bahwa dia baik-baik saja, dan yang lain pun menyambut dan mengatakan semua yang telah dibuat dan persiapkan kepada Zhang Yi. Setelah masuk semuanya siap-siap untuk mengisi perut, karena sudah lelah berperang melawan musuh yang sangat merepotkan. Xingxin mengatakan kepada Kair bahwa dia sudah lumayan mahir menggunakan kekuatannya. Sambil menunggu hidangan disajikan mereka berbincang-bincang hangat melepas rindu. Istri Paman Yuda mengambil dan menyiapkan 2 hidangan terakhir. Si gendut yang sudah tidak sabar bergumam sendiri, aku lapar sekali, bisa lebih cepat gak ya? Paman Yuda yang mendengar langsung memukul kepalanya, gendut mau ngejar apalagi ini, sudah cepet. Si gendut menjawab, aku kan lagi lapar banget paman. Sontak semua tertawa karena kelakuan si gendut dan Paman Yuda. Setelah makanan sudah siap mereka pun makan dan merayakan kemenangan pertempurannya. Tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.